Oke, Oke, Assalamualaikum Bu mulai. Nasti. Waalaikumsalam, Bu Vera. Apa kabarnya nih hari ini? Kelihatan cerah ya dengan jilbab pinknya. Iya, alhamdulillah secara hari ini, Bu. Tapi ini ada masalah nih, mau diceritain sama Ibu. Oh, ada masalah yang mau diceritain. Boleh nanti saya mendengarkan. Silahkan Ibu Nasti ceritanya tentang apa nih masalahnya. Oh iya nih, Bu. Hari ini saya merasa di pembelajaran saya ada yang mengalami kendala ketika siswanya di kelas mereka itu sibuk bermain handphone ketika saya mengajar, Bu. Ini saya agak sedikit bete nih, Bu. Bete juga ya ketika kita sedang mengajar siswa memain HP gitu. Jadi di sekolah Bu Nasti, di kelas yang kita boleh bawa HP ya Bu Nasti ya. Ya boleh, karena kita kan digitalisasi sekarang nih. Jadi siswanya emang nggak ada larangan untuk membawa handphone ke sekolah. Berarti hari ini mungkin kendalanya tentang penggunaan HP yang tidak wajar ya, yang tidak sesuai dengan Ya, proses pembelajaran yang di kelas Bu Nasti. Nah, iya, berarti iya, itu tujuan kita cerita hari ini ya Bu Nasti ya. iya. Ya. Itu deh, Eh, saya itu deh berbagi sharing aja, Bu. Siapa tahu nanti saya dapat pencerahan. ya ya. Jadi apa yang menjadi kendala Ibu Nasti itu ketika anak bermain HP itu? Ya, jadi saya terbagi ketika mereka bermain HP, saya terbagi fokusnya. Jadi saya harus seharusnya sudah masuk materinya, jadi saya harus pergi dulu ke meja mereka, saya harus menenangkan dulu, mengambil dulu, mengingatkan dulu, sehingga uh, tujuannya itu dalam pembelajaran ada yang nggak tercapai gara-gara fokus saya jadi terbagi. Oh, berarti bisa saya tangkap ini Bu Nasti ini kehabisan waktu ya di mengontrol muridnya pas ketika kita mau proses pembelajaran tapi waktunya terpakai untuk mengkondisikan siswanya yang HP. Itu Bu Nasti ya, benar apa tidak? Iya Ya, benar jadi Bu. Bu Nasti merasa Jadi terganggu saya ya. ya masa terganggu dengan siswa ini. Ada beberapa orang sih Bu di sana yang masih menggunakan HP tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita ajarkan hari itu. Saya ajarkan, jadi mereka bermain game ketika saya mengajar Bu. Jadi sedikit terganggu saya dan ada tujuan pembelajaran tidak tercapai jadinya. Iya, ya masalahnya berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai gara-gara ada siswa yang main HP. Oke. Iya. Kemudian apa sih kira-kira rencana yang akan Bu Nasti ambil nih untuk mengatasi masalah tersebut? Sudah ada rencana Bu Nasti? Ada sih Bu, saya pikir-pikir ada satu rencana. Rencananya nanti siswa yang ada 4 sampai 5 orang bermasalah ini nanti mau saya itu konsultasikan dengan wali kelasnya masing-masing. Gimana caranya dengan wali kelas berkolaborasi nanti mereka bisa menyampaikan kepada orang tuanya di grup parenting. Supaya anak-anak itu tidak menggunakan handphone untuk selain dari tujuan pembelajaran di dalam kelas, Bu. Berarti ada rencananya kerjasama ya Bu Nasti dengan wali wali kelasnya ya? Iya, rencananya Apa yang kolaborasi. iya iya. Berarti apa yang akan Bu Nasti, ambil nih medianya ketika Bu Nasti mau kolaborasi dengan wali kelas nih, menggunakan apa gitu, proses, rencana yang akan Bu Nasti lakukan gitu? Rencananya Ya bikin gitu. perjanjian itu Bu sama wali kelasnya. Rencananya kita panggil siswanya berlima langsung sama wali kelasnya. Mereka berkomitmen di sana supaya nanti pada saat pembelajaran saya mereka memang fokus untuk belajar dan tidak membuka gamenya. Jadi ada perjanjian, semacam bikin perjanjian gitu dengan wali kelasnya Bu. Wali kelas, nanti wali kelasnya, menyampaikan ke mana? Nanti wali Oh kelasnya langsung? bisa menyampaikan langsung ke orang tuanya di grup yang udah dibuat di grup parenting. Rencananya juga kerjasama dengan orang tua siswa Bu dalam menyelesaikan masalah ini supaya nanti di rumah mereka mulai membiasakan diri untuk tidak bermain game dan ada waktu-waktunya ketika bermain game, tidak full seharian bermain game sehingga kebiasaan itu udah terbawa lagi ke sekolah Bu. Ya, keren Bu Nasti ya. Berarti ada pihak lagi ya, pihak lain lagi yang akan Bu Nasti libatkan, yaitu ada wali murid lagi ya. Tadi kan dari keterangan Bu Nasti dengan wali kelas, kemudian juga dengan wali murid melalui apa tadi namanya?
grup parenting ya Bu Nasti ya? Iya, iya betul Bu. Iya, Mulai grup mudah-mudahan parenting. nanti tercapai tujuannya Bu Nasti ya. Ya, semoga. Terus, kira-kira dari gambaran nih perencanaan yang Bu Nasti lakukan itu, ada nggak nanti tantangan yang akan dihadapi gitu? Karena kan kita nih melibatkan orang tua. Kira-kira apa tantangan yang akan Bu Nasti hadapi? Hmm, saya rasa ini tantangan dihadapinya mungkin orang tuanya juga merasa kesulitan. Rencananya ini udah bagus nih mau kita sampaikan, tapi nanti pasti ada kesulitan dari orang tuanya. Karena orang tua sekarang seperti kita tahu ya Bu, susah kadang untuk mengontrol anaknya, ada yang sibuk bekerja, kadang ketika memasak atau ada pekerjaan rumah, mereka tidak terkontrol lagi siswa anaknya di dalam kelas, di dalam kamarnya ngunci pintu lagi. Jadi mungkin pada saat itu controlling orang tua di rumahnya juga itu kendala terbesar mungkin Bu akan saya hadapi. Keren sekali nih rencana, berarti tantangannya kita lebih ke wali murid ya Bu ya, orang tua yang karena didikan orang tua mungkin dan kesibukan orang tuanya berbeda-beda. Nanti kendala yang Bu Nasti hadapi ini kan berupa masalah dengan ini wali murid ya dengan orang tua. Kira-kira udah terbayang belum Bu Nasti untuk menghadapinya gimana gitu kendala tersebut Kalau ketika seandainya kendalanya gitu. Oh iya ya Bu. Kendala yang ketika saya menghadapi kendala itu, saya ada cara lain sih Bu. Sepertinya kalau sudah seperti itu, saya akan bekerja sama lagi Bu. Tadi tambahan lagi kolaborasi sama guru BK di sekolah Bu. Jadi guru BK ini bisa tidak satu orang saja yang menyadarkan orang tuanya, guru BK ini juga bisa ikut bergabung dalam grup parenting untuk mengingatkan lagi dan bisa bicara hati ke hati. Seandainya sudah dibuat seperti itu tapi masih juga belum terwujud, ada cara satu lagi nih Bu. Ya. Rencananya nanti kita langsung bertatap muka dengan orang tuanya, bicara dari hati ke hati, bagaimana kita bekerja sama untuk merubah habit yang seperti itu, yang siswa yang sering bermain game di rumah dan tidak terkontrol itu, karena itu merupakan penyakit juga. Jadi kita bicara hati ke hati buat komitmen dengan orang tuanya. Iya, keren sekali nih Bu Nasti. Nah, udah ada plan A, plan B, plan C-nya ya. Tadi ketika menghadapi masalah dengan wali murid, nanti dilibatkan lagi nih guru BK gitu. Kira-kira butuh berapa waktu Bu Nasti untuk merealisasikan rencana ini? Rencananya ini dua minggu sampai 3 minggu nih Bu, 2 sampai 3 minggu realisasinya. Apabila plan A-nya tidak terwujud, kita tambah lagi plan B-nya Bu, kita tambah waktunya. Cuman untuk plan A ini rencananya 2 sampai 3 minggu Bu, waktunya. Iya, 2 Nah, sampai kita 3 minggu. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu Nasti ya, berjalan dengan ya, lancar. Mudah-mudahan juga nih nanti plan B, plan C-nya nggak sampai ke situ gitu, nggak cukup plan A aja menghemat waktu, sehingga tujuannya udah tercapai mudah-mudahan. Kemudian nih kira-kira Bu Nasti nanti setelah berhasil ini kegiatan dari rencana yang Bu Nasti lakukan ini, misalnya ada siswa yang sudah, misalnya jumlah siswanya udah berkurang nih gitu. Bu Nasti mau melanjutkan nggak program ini atau rencana yang Bu Nasti lakukan ini? iya rencananya iya mau dilanjutkan. Kalau seandainya udah berhasil ini udah bisa kita gunakan deh, nanti juga bisa berbagi sama guru-guru yang lain seandainya ada kendala yang sama dihadapi. Bisa kita sharing untuk praktik baiknya kepada rekan-rekan guru apabila mengalami masalah yang sama dalam kelas. Iya, oh berarti komitmen Ibu Nasti ya, keren sekali udah mau berbagi juga nih, udah ada rencana berbagi juga dengan rekan sejawatnya. Kami tunggu ya Bu Nasti ya berbaginya nanti program untuk mengatasi masalah siswa kita dalam main main HP ya Bu Nasti ya. Nah Iya. kemudian kalau yang ini gimana Bu Nasti kan setelah udah plan A, plan B, plan C. Nah, kira-kira masih ada nih 2 atau 1 orang siswa yang masih juga, melakukan kegiatan tersebut gitu. Apa sih, trik jitu, trik terakhirnya Bu Nasti nih, untuk mengatasinya gitu? Mungkin HP-nya sepertinya saya sita Bu kalau seperti itu. Sudah masih juga udah dengan baik-baik sepertinya kita harus melakukan langkah jitu terakhir yaitu kita sita handphonenya biar dia jerah selama mungkin 3 hari dulu. Nah, kalau masih juga udah kita lakukan A, B, C ini ternyata mereka masih juga mengulang-ulangnya lagi.
langkah terakhir aja kita handphone ya Bu Vera. Oh, kita hati-hati nanti, kira-kira nanti kalau disita Bu Nasti, berani ya, untuk menerima resikonya. Masalah nanti kan kalau kita sita HP kan ada tuh, mungkin komentar dari wali murid atau dari siswanya sendiri yang berontak nanti. Udah siapkah Bu Nasti nanti dengan ini, dengan resiko yang akan ditimbulkan? Insya Allah, karena sudah saya praktekkan kalau sita handphone Ibu, ada yang siswanya kemarin itu dia itu sangat parah sekali, autis sekali dengan handphone. Memang udah tinggal satu orang di kelas itu yang masih seperti itu. Akhirnya saya bekerja sama dengan orang tuanya. Orang tuanya di rumah menyita, saya juga menyita. Jadi memang digunakan untuk kalau ada di grup kelas, ada atau grup dari gurunya baru dikasih. Nah, jadi ketika tidak ada emang dipegang sama orang tua. Jadi memang saya berkolaborasi sama orang tuanya lama waktu itu Bu, 1 semester saya lakukan. Tapi alhamdulillah sekarang siswanya itu yang cowok dia ya Bu, sekarang udah mulai dia tidak tergantung banget dengan handphone. Oh, keren keren. Keren sekali nih perencanaan yang Bu Nasti, lakukan. Gimana nih perasaannya setelah bercerita Bu Nasti? Kan, udah ada plan A, plan B, plan C, kemudian saya tanya nih yang terakhir nih, tergitunya. Nah, terbesitlah sama Bu Nasti, "Ini kita sita aja Bu," katanya. Setelah bercerita ini gimana nih perasaan Bu Nasti? Rasanya alhamdulillah tercerahkan sekarang Bu, sudah lega dan saya yang mumet yang tadi rasanya udah mulai hilang dan udah nampak hijau-hijau sekarang Bu. Nggak mumet lagi, tadi hitam aja semuanya karena pusing menghadapi siswa tadi Bu. Alhamdulillah Bu, berkat bercerita dan sharing hari ini jadi timbul ide-ide baru nih Bu. Bu Iya Vera. iya. Keren juga nih untuk perencanaan, juga terima kasih Bu Nasti udah mau bercerita dengan saya. Berarti Bu Nasti udah meyakinkan, apa namanya tuh, mempercayakan saya gitu kan. Sebelum, bercerita tadi, oh mungkin kita bisa nyambung nih bercerita dengan Bu Vera gitu. Itu ucapan terima kasih saya. Kemudian, tadi kan Bu Nasti bilang waktunya, 2 sampai 3 minggu. Nanti kita boleh cerita lagi ya dengan hasil dari rencana yang akan Bu Nasti lakukan. Iya, boleh Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Kita bikin janjian lagi, kita bikin janji lagi 3 minggu lagi ya Bu. Oke. Kita lihat. Ya, nanti kita ketemu lagi. Oke, Bu Nasti, selamat bercerita. Ya, ya terima kasih Bu Vera.